Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang perdagangan antar pulau atau antar daerah dan perdagangan internasional. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa setiap negara, setiap daerah itu mempunyai keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Kemarin sudah Ibu contohkan bahwa Singapura itu merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak mempunyai sumber daya alam. Makanya Singapura itu mengimpor barang-barang mentah sumber daya alam itu dari negara-negara tetangganya. Misalnya dari Indonesia, Singapura mengimpor ikan. Dari Malaysia, Singapura mengimpor timah. Dari Brunei, Singapura mengimpor minyak bumi. Nah, itu makanya terjadi perdagangan antar negara. Kemudian contoh lainnya, perdagangan antar pulau atau antar daerah, misalnya seperti ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Karawang itu merupakan penghasil beras, ya, beras. Kemudian Lampung penghasil kopi, ya. Karena keunggulan masing-masing dari daerah itu bisa saja terjadi perdagangan. Karena apa? Karena di Karawang tidak banyak terdapat kopi, di Lampung juga tidak sebesar Karawang memproduksi berasnya. Jadi bisa terjadi perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kita fokus satu materi dulu. Yang perdagangan internasional kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu akan bisa menjelaskan pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau, mengidentifikasi tujuan perdagangan antar pulau, mengidentifikasi faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. 3 ini dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang ini untuk pertemuan selanjutnya. Peta konsepnya kita lihat yang berwarna coklat. Perdagangan antar pulau itu terjadi di dalam negeri. Tujuannya itu apa sih? Faktor pendorongnya apa saja? Manfaatnya bagaimana? Nah, itu akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian perdagangan supaya nanti kalian dapat menyimpulkan pengertian perdagangan antar pulau atau antar daerah itu apa. Nah, ini pengertian perdagangan. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Jadi di dalam perdagangan itu tidak ada unsur paksaan. Nah, dari pengertian perdagangan ini dapat kita tarik kesimpulan pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau itu apa? Iya, tinggal di sini kita tambahin saja antar daerah atau antar pulau. Nah, jadi pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa antar daerah atau antar pulau berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Paham ya sampai di sini ya? Pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kemudian selanjutnya, tujuan perdagangan antar daerah antar pulau. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Jelas, setiap orang kalau berdagang itu pasti ingin memperoleh keuntungan. Nggak mungkin mereka ingin rugi. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Nah, sebagai contoh ini misalnya Karawang tadi ya penghasil beras. Beras Karawang dapat kita jumpai di Medan. Kemudian beras Karawang dapat kita jumpai di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Nah, itu merupakan contoh dari memperluas jangkauan pasar. Nah, tujuan perdagangan antar pulau ada dua, memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar.
Kemudian selanjutnya, yang mendorong perdagangan antar pulau itu apa? Yang pertama adalah perbedaan tingkat harga. Contohnya seperti ini, misalnya di suatu daerah penghasil durian, kan otomatis banyak sekali ya duriannya. Berarti kalau banyak terdapat durian di situ, harga durian jadi mahal atau murah? Iya, karena banyak produsen durian di situ, maka harga duriannya menjadi murah. Nah, untuk bisa memperoleh keuntungan, meningkatkan pendapatan, mereka menjual ke daerah lain. Nah, itu karena perbedaan tingkat harga, terjadilah perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kemudian yang kedua, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Misalnya penghasil sayuran di Jawa Barat itu Bogor ya. Iya, misalnya Bogor. Karena perbedaan faktor produksi tadi, perbedaan alamnya yang hawanya dingin, yaitu cocok untuk menghasilkan sayuran, makanya Bogor itu merupakan penghasil sayuran. Nah, sayuran-sayuran tersebut dikirim ke daerah lain, misalnya dikirim ke Pangandaran yang dekat dengan pantai, kan nggak itu ya, nggak bisa ditanami sayuran karena hawanya panas. Nah, itu bisa saja nanti Pangandaran ngirim ikannya ke Bogor. Nah, itu terjadi simbiosis mutualisme perdagangan antar daerah seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah manfaat perdagangan antar pulau. Ada 3. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Jelas, ketika banyak permintaan dari daerah lain, otomatis produktivitasnya juga akan banyak, produksinya juga akan banyak, seperti itu. Kemudian yang kedua, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Ya, karena tadi dari meningkatnya produktivitas akan berdiri pabrik-pabrik, berdiri produsen-produsen baru untuk memproduksi barang-barang yang diminta pasar, diminta dari luar daerah tadi. Nah, makanya terdapat lowongan pekerjaan, jadi akan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Jadi lebih beragam alat pemuas atau pemenuhan kebutuhannya itu. Milih mau yang mana. Nah, seperti itu. Sampai di sini penjelasan Ibu dapat dimengerti? Kalau sudah dimengerti, alhamdulillah. Kalau masih belum paham, boleh tanya ke Ibu di Google Classroom atau di WhatsApp pribadi boleh. Demikian pelajaran atau materi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.